Mengerikan, inilah line up Timnas Indonesia di luar dugaan. Bener-bener ngeri. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa di FIFA Series. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang sedusin. Ya, dua-duanya komit untuk bergabung. Tonton sampai akhir ya. Ternyata ada Haaland dan Mbappe juga dalam proses naturalisasi baru skuad Garuda. 3 isu panas seputar Timnas Indonesia mendadak jadi sorotan publik. Mulai dari sindiran pedas media Vietnam, ancaman untuk Ole Roemeny di lini depan, hingga potensi terusiknya posisi Tom Hye di sektor tengah. Semua bermuara pada satu nama, John Herdman. Berikut rangkuman kabar terpopuler yang bikin atmosfer skuad Garuda makin panas. Media Vietnam, Thanh Nien, secara terbuka menyebut bahwa meski Indonesia gencar melakukan naturalisasi pemain Eropa, kekuatannya masih kalah dibanding Vietnam di level Asia Tenggara. Mereka mengklaim konsistensi prestasi tim muda hingga senior Vietnam jadi bukti kualitas yang belum mampu ditandingi Indonesia. Timnas Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi, tulis media Vietnam, Thanh Nien. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara sepak bola lain di Asia Tenggara, termasuk Timnas Indonesia, tulis media Vietnam tersebut. Sindiran itu tentu bukan tanpa konteks, mengingat kedua tim berada satu grup di AFF Championship 2026. Turnamen tersebut akan menjadi pengalaman perdana Herdman merasakan panasnya rivalitas Asia Tenggara. Bedanya, kali ini Indonesia punya keuntungan, semakin banyak pemain naturalisasi yang merumput di liga domestik, sehingga tak terkendala izin klub. Secara materi pemain, Indonesia unggul pengalaman, tapi dari segi trofi regional, Vietnam masih lebih konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Di lini depan, posisi Ole Roemeny disebut rawan jika performa belum maksimal. Minimnya produktivitas gol membuat Herdman perlu alternatif. Pengamat sepak bola Bung Ropan menilai, duet Ciro Alves dan David da Silva bisa jadi solusi jangka pendek, terutama untuk FIFA Series dan Piala AFF 2026. Kecuali Ciro Alves sama David da Silva masuk, ujar Bung Ropan. David da Silva bahkan masih tampil tajam dengan torehan gol dan assist di level klub. Jika proses naturalisasi rampung dan keduanya bersedia, Herdman akan punya kedalaman skuad lebih tebal. Sektor tengah juga tak kalah menarik. Tom Hye bisa saja mendapat pesaing baru, andai Herdman melirik gelandang muda berdarah Banjarbaru, Liam Eltoganal. Kapten Sparta Rotterdam U21 itu mencatat 2 assist dari 21 laga musim lalu. Kariernya cukup unik, sempat menimba ilmu di Feyenoord, berpetualangan ke Belgia, lalu kembali ke Belanda. Dengan darah Indonesia dari garis keluarga ayahnya, peluang membela merah putih terbuka lebar, apalagi ia belum pernah membela timnas Belanda di level junior. Liam Eltoganal merupakan gelandang muda asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ayahnya, tepatnya sang nenek yang berasal dari Sungkal, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu ibunya berdarah campuran Belanda Suriname yang membuat latar belakang keluarganya semakin beragam. Meski namanya belum terlalu dikenal luas oleh para supporter tanah air, potensi Liam mulai menarik perhatian dalam radar pemain diaspora. Jika dipanggil, Herdman akan punya opsi tambahan di lini tengah yang selama ini hanya diisi rotasi nama seperti Tom Hye dan Ivar Jenner. Kompetisi Super League 2025-2026 ini memang menarik untuk disaksikan, bukan hanya karena regulasi 11 pemain asing saja. Namun tak sedikit pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang memilih berhijrah atau mudik untuk berkarir di Super League 2025-2026. Saat ini setidaknya ada 10 pemain naturalisasi yang memutuskan pindah dan bermain di Super League. Padahal sebelumnya, banyak pemain-pemain naturalisasi ini yang memilih untuk berkarir di luar negeri atau bahkan di Eropa. Namun fenomena yang terjadi saat ini ada 10 pemain naturalisasi yang memutuskan berkarir di Indonesia. Pemain naturalisasi yang pertama kali datang yakni Jordi Amat pada awal musim. Setelah itu diikuti dengan Rafael Struijk gabung dengan Dewa United, Jens Schreven merapat ke Bali United, kemudian ada Tom Hye dan Eliano Reingenders yang memutuskan bergabung dengan Persib. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan
tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra, dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra, dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra, dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain. Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra, dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyambut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya diharapkan bisa lebih banyak menit bermain.
Selain itu, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang punya pengalaman di luar negeri ini, diharapkan bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia. Tak berhenti di situ, para bursa transfer paruh musim 2025-2026 ini, beberapa pemain naturalisasi pun tiba-tiba merapat ke Super League. Shane Patinama, Mauro Zylstra, dan Cyrus Margono resmi gabung Persija. Kemudian ada Dion Marks yang merapat ke Persib, dan gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun tiba-tiba gabung dengan Dewa United. Saat para pemain naturalisasi ini memutuskan berkarir di Indonesia, tentu saja tak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang pro dan kontra. Ini karena banyak yang berharap Ivar Jenner dan kawan-kawan tetap bermain di Eropa. Pasalnya ada yang beranggapan bahwa apabila para pemain naturalisasi ini berkarir di Indonesia, merupakan penurunan karir. Ini karena tak sedikit yang berharap mereka akan bisa membawa ilmu dan pengalamannya di luar negeri saat bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi ada juga yang tetap menyebut ini sebagai hal yang bagus. Pasalnya, para pemain yang kurang dapat menit bermain di klub lamanya. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026,
Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, Timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Media tersebut mengatakan bahwa sumber mereka dari Amerika Latin yang mengungkapkan peranan Erick Thohir. Erick Thohir, memerintahkan dan mengirim orang untuk mengajukan pengaduan, sementara secara tidak langsung mencari dan mengirimkan dokumen kepada orang-orang di dalam FIFA, kata sumber tersebut. Vietnam mengajukan pengaduan, tetapi dokumen-dokumen itu berasal dari orang-orang suruhan Erick Thohir, tambahnya. Media tersebut mengatakan, berdasarkan sumber yang mereka dapatkan, bahwa pengaduan de facto yang sebenarnya berasal dari sosok yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga RI tersebut. Frustrasi karena peningkatan performa tim Harimau Malaya melampaui kehebatan tim Indonesia diyakini sebagai motif utama di balik tindakan pengajuan pengaduan kepada FIFA, tulisnya. Sumber tersebut juga mengatakan, Erick Thohir tak suka dengan terlibatkan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, dalam sepak bola Malaysia. Menurut sumber itu, Erick Thohir menggunakan beberapa media dan portal berita Indonesia untuk menulis kandungan bersifat negatif terhadap timnas Malaysia. Tuduhan terhadap Erick Thohir itu sebenarnya sudah berembus sejak FIFA memberikan hukuman kepada FAM tahun lalu. Ketika itu, Erick Thohir saat kabar kasus naturalisasi pemain Malaysia tersebut muncul, sudah membantah dirinya terlibat. Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat bertemu dengan DPR RI di Jakarta, Senin 29 September 2025. Ia menegaskan tak pernah mencampuri urusan Federasi Olahraga negara lain. Lalu, kami sendiri dari Kemenpora atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju. Kita harus hargai, kata Erick Thohir. Pelatih John Hartman memiliki opsi menarik untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ia bisa memanggil kembali ex-juara Liga Belanda tanpa perlu melalui proses naturalisasi yang panjang. Timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah arahan Hartman dengan tantangan besar di tahun 2026. Sejumlah agenda penting sudah menanti dan menuntut kedalaman skuad yang benar-benar siap bersaing di level internasional. Ujian terdekat adalah ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23-31 Maret mendatang. Turnamen ini menjadi panggung awal bagi Hartman untuk membentuk fondasi permainan skuad Garuda. Setelah itu, tim nasional masih harus menghadapi agenda FIFA Matchday yang tak kalah krusial. Piala AFF 2026 pun sudah dijadwalkan bergulir mulai 25 Juli dan menjadi target berikutnya. Menghadapi jadwal padat tersebut, mantan pelatih timnas Kanada ini tak menutup peluang menambah pemain naturalisasi. Kebijakan itu seperti melanjutkan jejak era Sintayong hingga Patrick Kluivert yang mengandalkan pemain keturunan. Dalam jumpa pers perdananya di Hotel Mulia Jakarta, Hartman menekankan pentingnya kualitas dari 5 liga top dunia. Ia menilai pengalaman di kompetisi elit itu akan membantu Indonesia tampil lebih kompetitif di panggung global. Pelatih asal Inggris tersebut juga menginginkan pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi dan disiplin taktik modern. Baginya, rekam jejak karir adalah cerminan kualitas yang tak bisa direkayasa. Meski begitu, ada satu nama yang sebenarnya tak membutuhkan proses administrasi tambahan dan bisa langsung dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Hartman bisa memanggil kembali striker yang sudah lama berstatus warga negara Indonesia satu ini ke skuad Garuda. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Walian, penyerang 28 tahun yang kini tampil konsisten di kompetisi domestik. Ia resmi menjadi WNI sejak 2017, sehingga tak perlu lagi menjalani naturalisasi ulang. Mental juara Ezra terbentuk saat menimba ilmu di Akademi AVC Ajax. Bersama klub tersebut, ia meraih gelar Liga Belanda U19 selama 3 musim beruntun pada 2014, 2015, dan 2016. Di level senior bersama timnas, ia telah mencatatkan 9 penampilan resmi. Ia juga menyumbang 3 gol yang menunjukkan kemampuannya sebagai penyelesai akhir. Namanya memang meredup setelah Piala AFF 2021. Sejak saat itu, ia belum lagi mendapat kesempatan saat tim berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Padahal musim ini, performanya di Super League cukup stabil dan produktif. Ia telah mengemas 6 gol dan 8 assist dari 19 pertandingan dengan klubnya. Kematangan bermain dan kontribusi nyata itu bisa menjadi pertimbangan serius bagi Hartman. Jika diberi kesempatan kedua, Ezra berpotensi menambah daya gedor timnas Indonesia
jelang FIFA Series dan Piala AFF 2026. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali. Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main Gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026.
yang akan digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, dan Timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026, yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, Timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026, meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul Timnas Indonesia ke-122, Timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan Timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebut. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Herdman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026. Yang akan digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, dan Timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026, yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, Timnas Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026, meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul Timnas Indonesia ke-122, Timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan Timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang.
PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari dua pertandingan ini akan saling bentrok di final, menghadirkan laga yang menentukan gelar juara. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final, ujar Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, Selasa 10 Februari 2026. FIFA Series 2026 juga menjadi momen penting karena menandai debut John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Hartman baru saja kembali dari Eropa setelah mengunjungi sejumlah klub Super League untuk mempelajari kondisi pemain Indonesia yang tersebar di benua biru. Arya menambahkan, Hartman akan membawa masukan strategis dari pengamatan klub-klub Eropa untuk diterapkan di timnas Indonesia. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas permainan Garuda di FIFA Series 2026. Ajang ini menjadi uji coba sekaligus panggung internasional bagi Garuda untuk melihat performa pemain secara langsung, menyesuaikan taktik, dan membangun chemistry tim sebelum menghadapi pertandingan resmi berikutnya. PSSI menegaskan, persiapan timnas Indonesia sudah matang, termasuk kesiapan stadion, koordinasi keamanan, dan jadwal pertandingan. Dukungan supporter di GBK diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Garuda untuk meraih hasil maksimal di laga pembuka. Dengan kombinasi debut pelatih baru, format kompetitif dan laga internasional di GBK, FIFA Series 2026 menjadi momentum strategis bagi timnas Indonesia menegaskan kapasitasnya di level global, sekaligus memberi pengalaman berharga bagi pemain.